rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislati buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaos Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Itu semua ulama sepakat kesunatannya buyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislati buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, bermaji di masjid. Mulai dulu suasana pakanan. Akhirnya kalau yang anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora salat nek masjid ora ono takok. Jadi kudu ora ulama nekat bareng. Oh enggak. Kula kok umum wong ora ono takok akhire kan takok. Kudinan yang arep ora tau salat tahiyat masjid. Wah. Aku wis bersolat omah. Ibadahku sakeh nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian bukan ngapian gitu saja. Tapi harus ada memang ulama yang jelas kalau tidak hilang ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nate dawuh ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umatnya Nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai kalau santri khusus sujud nonton ini masjid ini sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang sepuluh sing wal jamaah, waduh. Wah pirana aliran sing aneh-aneh, Jumatan wong dua, nak Jumatan wong liya ora. Kula Jumatan kandang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha mas. Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran dengan anak biasa. Ono imam partai bener makmum biasa. Kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasal acaranya sujud ning pangeran tak anggap positif. Lha kula ate kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir gunung. Iku cara santri fikih salat isya kula wis biasa makmum. Kanca-kanca santri kula sing ngaji kula tak wae nek kata ngaji kula. Gus mboten ada. Wah, cara kula ngeten, buan. Masjid terminal Semarang lornya lagi ke Semarang sering sholat dan nak Jumatan betul-betul yang matang pulau. Sering gitu al. Gus Mutara pakai buan. Buan rata lah kayak ada gua. Gue nak yaga mengampun rokok. Kok takut? Ngelecehno lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena yaga mengampun rokok. Sing apa ya yaga itu? Gue ora kesel Gus Nudon. Artinya wis ora kesel ya ada khusus. Kowe wis kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wis kesel tuh udon wong liya ora tak. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak wis ora kesel mlebu swarga mergo. Kulo nu ora kok kandhane pegel, kulo kita pegel berjilid-jilid tak wae pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman.
Aku lah tengah aneh-aneh, kerja debat mikir, waduh sayangnya tengah aneh kesebelasan. Mesti mikir, demi kalau mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah kan aku Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waramat qadamahu sampai sikilin melempar. Itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang, Allahumma alfi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an qalbi nuran wa ali nuran, itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbincang. Pak kopi panas dulu, orang tak bisa nggak mau. Semarang-marang ngotot kopi, bisa ikut ini nggak mau, bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai itu tukaran berkolot tinggal. Mana terbincang. Mulai berkatan itu. Kalau betul nanti tanggal misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Kalau lu nganti tadi gak kopi dari nomor 7 pulau, kalau tanggal urusan dunia selesai. Ya gak kopi itu biasa banget. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah. Dulu Nabi itu begitu, mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi yang mau sholat. Bakat agama, ya sudah. Nabi sangi nemenin bakat agama itu nganti nak foto ya karu-karu. Sesuk tak kok sah. Dia sangat bosan ya Rasulullah membeda di duit tadi cara ya wis tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah, kalau udah bisa sarapan ya puasa. Kalau sampean bosan boleh makan. Terus kere kapitalis betul. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus ada ya. Yang mengingatkan ulang, latas alu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu kalau dari nopo latas alu buyutakum kuburan. Itu Nabi dawuh saat sahabat beriktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Akhirnya mau bolak-balik kabeh mazhab yo nglahirno kesesatan. Lagi iki sing robel iku terus ra tau iki. Tapi ya kalau sholat ning omah, wis nek kumpul kabeh lho. Akhirnya seneng itikaf jamaah tablet. Ya itu repot namun ngoten niku. Kowe gedhe mau itikaf yo salah. Gedhe bela sing ra tau itikaf tapi ora tau sholat ning omah ya buyute. Menjadi tak warai tengah-tengah itu, soalnya sholat menjadi umum-umum yang umumnya takiyat ya takiyat tak umum-umum pun. Jadi ini mulai ditambah sholat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu, waskur nama yusla fi buyutikunna min ayatillah wal waskur nama yusla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering berdoa. Nabi itu kalau diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tapi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qur'annya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu tidak pernah bakas dunia. Ya nak rada duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan, sekali mulai kedua, kedua hilang pangan anak yang ngamuk. Kalau itu bilang, kalau dia menurut gue tahu, kekeh berkorupsi goreng di pasar. Oh iya, kalau ini ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung tak pantas. Muruka, barang mulai ngambil bucu ini mesti lebih cepat disediakan mana? Lama mana nih baru malah kayak geger bucu, berkawin warung. Karena tapi kan geger walian,
Ustaz sediakno mangan dibeli ramangan iku geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Iku geger terhormat to. Geger ngono luwih terhormat. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanah mangan dibeli boten mangan. Gampang to nek niat ngamal gak ono santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger itu butuh keren gak keren. Kula ilmoni, terus kula ilmoni, bener tak ilmoni. Jadi pada-pada geger sing nopo? Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan. Ora kula sik seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara. Lha itu dulur tak utangi ora oleh. Waduh, barang muruah dadi geger. Mau utang ra oleh lah barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuat tak kok kakak tak jalmi duit ra oleh wae keren. Geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Jadi nak ngene. Dunia tak nakal orang kebagian keren, itu termasuk geger keren. Karena dalam unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik. Yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah, itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahih bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail, tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wafi riwayatin hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan namanya yang buah. Nah, ngono rasa raweh di masjid. Wah, tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahih. Sampai tentang qiyamul Ramadan kan nanti pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah keluar lagi. Nabi ternyata qiyamul lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Ya, artinya terus suasananya hanya makan dunia, TV. Itu udah. Dan sama saya kira hikmah, kenapa orang sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama rokaat, barang rapi betul. Tapi sangat roh ilmu ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak di kayak sengono ini orang takut tenang, misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut. Berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut mualbinnya gitu, takut. Gus nyun saya beri takut. Wah, nan buat nanti selesai betul. Tak mau sama orang tua, aku kiai bersyukur semua, beribu sholat, ngamal aku suaka. Aku berkotawa, berumah sapi, itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang memang rumah sapi, ini masjid sholat. Jadi ya gentenan, aku kiai kesel ya sholat berdua. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Dulu Nabi juga mengajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Itu ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menelpon. Tapi masih ada suasana nopo televisi. Dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum nopo.
Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim, frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika Nabi tidak sholat di mana saja sah. Fa'ayu marajulin adrokat di sholat pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari semua. Nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaituma tawajjahat rafilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilang. Sehingga sholat di safar, khaituma tawajjahat rafil, madhep kemana saja. Bagaimana kalau misalnya di bis malam kita sedang nasib? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita nasib tetap sholat, namanya sholat hurmatil waqt. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan nasib, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus masuk kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bus, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama sekali. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak masuk Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib masuk kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo supaya baca bulan, puasa 10 Muharram ini bulan nanti rois kitab Abdul ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab mungkin puasa 10 Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi utus wong Yahudi we puasa dina tanggal 10. Mulane kuwi ya kok puasa. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu di tradisi sing beda karo wong Yahud. Akhirnya sing kitab Mu'in diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal. Lah wami sama karena tanggal 9 sunate sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda karo wong Yahudi. Wami sama dengan alasan ini. Nah tanggal 9 kadung raposo, kowe tok foto tanggal 10 disunat foto tanggal 10. Ben itu beung ya. Kan pakai apa to, Mbak? Nak kadung raposo tatuha disunat foto tanggal 10 ben itu beung ya. Kanca kula tak antuk. Walah Gus, kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto dene ora foto. Mate. Oh, Gus, kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10 lah kepengin beda ora usah. Lah ngono tukane misale nak digoten ora kumisen iku gak padha wong Yahudi. Wong Yahudi kumisen gak ding. Wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, beda kok urusan jenggot. Kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono ya. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuk itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam,
sama sulfal. Tapi fikih kan tetap bikin urutan paling afdol yang an yaminil. Dari kanca kula, kalau begitu Gus diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah, nanti resikonya ada yang an yasari imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh Gus ning lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya sudah tapak tengah. Gembas no paling lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Umur dari paling afdol an yaminil imam. Gampang tuh supaya an yaminil imam kabeh imamnya kok pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya nak kena mutazilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanggal, lah nak desain masjid wis ngono paling afdol sing ndi? Paling afdol sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling afdol toh. Ya yang paling parah imam. Anak ngono ngrubuti imam. Artinya mubeng ae ngubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanafi. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang yang anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, sakral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlakun apa? Mekah, pokoknya asal Mekah. Dan sesuai menolak kakuati, asal Arab Saudi. Orang terima Mekah, asal Arab apa? Saudi. Nah, sesuai barang kakuati, ya asal Timur Tengah, ya Kambangan, nah, Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya, kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang, di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya itu 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Nah ya lucu loh, Ka'bah masjid kudu 16. Nah ini nak masjid jamak, yang jamak ewonan, nak kayak kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Kereta api. Hanya ini mempertahankan 16 apa? Meter, mempertahankan ainul Ka'bah. Ngulon gue zaman gegere kiai nyarane jam dalil. Tahun pinten kula lali. Zaman nyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam dalil, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kajian nyaran seneng go sajadah sing ono arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid teng Indonesia ra banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan yaumar kiblat, yaitu dihitung lah urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga yaumar kiblat itu ditentukan di kalender persiwantan yaumar kiblat. Ya kisarannya sekitar 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam
empatan oleh nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus nopo. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya soknya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng tapi soknya miring ya demi. Tapi secara teori matematik, mbok entekno le miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak kapan kuburannya berjalan. Itu tidak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulane niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kamu ngapasno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Dari cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Maksudnya penting itu kan ora cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi bu Abu Hanifah muni mutlak Mekah, jadi tidak harus Masjid Haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, Masjid Haram wis luas meneh. Abu Hanifah muni mutlak napa? Mekah. Ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Lalu kalau yang sinau pekerjaan senang, sinau mazhab Syafi'i senang. Gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah. Mungkin aku ngasih maksudnya bisa tak sebar itu. Tapi dia juga artinya gitu. Gue beli yang mawar. Mazhab itu akan ya terbuka maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Sebenarnya nanti baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung, paham ya? Kalau misalnya ditambah dikit, kalau jenengan aku dikit. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku japulah kayak ngoten. Aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Maksudnya sih, wah bersolat madem ulang itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku tidak kan kiai kayak saya itu kan fanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal, cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melaju madem ngetan. Malingnya melaju ngetan. Tapi Nawas kan jadi tulo mengaku bedaknya malingnya melaju madem mulut. Abu Nawas malingnya melaju ngetan. Kamu ngejar kok madem mulut. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Tino nu wonten masjid tua, teng Kingking. Kalau nanti delok teng jejak Rasul, teng Kingking nu wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblatnya iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblatnya madhepnya, tapi kepenceng. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madem ngetan. Iku mergo bodoh, nak ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat nggak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madem ulang atau madem ngetan. Bukan ngalam itu kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgoto kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu titik. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk seperempat dunia. Karena yang satu masalah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak karena sing tutup dawet, tutup es dulu, ini jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat.
Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Dia sebagai kata tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam tuh paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi, tidak bisa, harus satu arah, satu matlab. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan di bedak nopo mulon. Gonggok akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak to. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor, kok kenapa gak golek iki? Itu tak bisa kembali, tapi penting jangan kembali, ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Buat kalau terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh istaqo kang wedi sapa alladzina kang takwa sapa alladzina iku idza massahum iku ing dalem nalikane gepok nalikane menyentuh hum ing alladzina asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun apa perkara maksudnya rijuan ta'ifun oleh maca Imam Suyuti dari kira ta'ifun wa fi qira'atin ta'ifun seun tegese perkara alam akan ngelarani atau kang melintas apa syabihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas syaitan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar, tadzakkaru mongko itu langsung padha eling. Sapa alladzina taqum. Iko bawa ing siksane Allah wa tawakkalu lan ganjarane Allah. Faidan mengkonalikani ngono gumte alladzina taqaw muksiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener mingguiri saking saliyane hak. Farjiu namung iso bali sapa alladzina taqaw. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane saya den ikhwanu saya denal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamuduna bumi iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan sing saya den. Ai saya den diloyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, itu malah tambah sesat. Semua mongko nuli wong akeh lagi siruna iku ora padha ngekang napa ngekang diri sapa alladzina. Yakufuna ora padha ngekang diri sapa alladzina anggo saking barang boyi barang kesesatan. Bitabasuri kelawan teliti. Kama tabasara kaya oleh teliti sapa al-mutaquna biro-biro siksa. Wa dalam tadi. Setelah kita ikuti bersama pengawasan Gus Bah di channel Gus Bah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat.